visi. Sudah saya kirim semua. Serangan jantung sering datang secara tiba-tiba. Nyeri dada hebat serta sesak napas dan juga keringat dingin adalah tanda infark miokard akut. Bapak, adik. Ini Adik telepon. Dengan saya Sakti di daerah Kedung Mundu, bapak saya mengalami serangan jantung, mohon bantuannya ya. Bapak. Tindakan yang cepat dapat menyelamatkan nyawa. Oleh karena itu, hubungi layanan 119. Selamat pagi Ibu, apa benar ini dengan rumahnya Bapak Salim? Iya, benar. Ya, perkenalkan saya perawat Yulia yang bertugas pada hari ini. Saya akan melakukan edukasi untuk setelah kemarin Bapak Salim mengalami serangan jantung ya Ibu. Iya, benar sekali, Sus. Akan masuk Sus? Oh iya, terima kasih ya. Ini Pak Bu. Ya. Mari, Sus. Baik, begini Bapak Ibu, sebelum perkenalan saya perawat Julia. Di sini saya akan melakukan edukasi ya Pak Bu mengenai kemarin kan Bapak Salim itu mengalami serangan jantung. Di sini saya akan mengedukasi bagaimana tanda-tanda kemudian cara pencegahannya seperti apa. Oke, terus. Serangan jantung terjadi ketika aliran darah ke otot jantung terhambat, biasanya karena penyumbatan di arteri koroner akibat penumpukan plak atau gumpalan darah. Kondisi ini menyebabkan kerusakan pada jaringan jantung karena kekurangan oksigen. Gejalanya meliputi nyeri dada, sesak napas, mual, dan pusing. Jadi ini adalah posternya Bapak Ibu. Bagaimana sih apa itu serangan jantung ya yang kemarin dialami sama Pak Salim. Nah, itu di dalam medis disebutkan dengan infark miokard akut. Nah, sebenarnya apa itu infark miokard akut? Nah, itu adalah di mana kondisi serangan jantung itu ada gangguan ketika otot jantung itu tidak mendapatkan aliran oksigen. Nah, jadi kondisi ini tuh mengganggu fungsi jantung, Pak Bu. Kemudian apa sih sebenarnya kok jantung itu mengalami penyumbatan? Nah, itu karena adanya penyempitan kritis arteri koroner, yang mana biasanya itu akibat dari adanya plak seperti itu. Kemudian ada juga karena disebabkan oleh shock dan juga hemoragik. Biasanya itu adanya ketidakseimbangan antara suplai dan juga oksigen miokard seperti itu. Kemudian apa aja sih tanda dan gejalanya? Itu ada beberapa ya Pak Bu di sini. Yang pertama itu ada dari nyeri dada yang mendadak, terus kemudian nyerinya itu secara terus-menerus dan tidak mudah. Kemudian setelah itu ada juga karena nyerinya itu juga bisa karena tertusuk-tusuk. Itu biasanya menjalar di bahu dan juga di tangan. Kemudian ada juga nyerinya itu yang sangat sakit, masih sama, itu juga nyerinya itu seperti tertusuk-tusuk juga. Itu juga bisa menjalar dari bahu sampai tangan. Kemarin juga seperti itu. Oh iya. Rasanya. Iya seperti itu Pak. Jadi memang rasanya tuh seperti tertusuk-tusuk. Terus ada juga biasanya tuh yang seperti sesak napas. Kemarin Pak Salim sesak napas atau tidak? Iya. Ya, itu juga bisa. Jadi sesak napas, kemudian pucat, dingin. Terus kadang juga ditandai dengan pusing, mual, kayak gitu Pak. Terus kemudian apa aja sih faktor resikonya itu? Itu tadi ada beberapa ya Pak. Ini dari merokok. Pak Salim sebelumnya merokok atau tidak? Iya, merokok. Nah, itu bisa jadi salah satu faktornya. Kemudian tekanan darah tinggi.
Terus setelah itu ada juga dari peningkatan kadar lemak darah, biasanya disebut juga kolesterol seperti itu Pak. Kemudian kurang aktivitas atau olahraga, obesitas, dan juga stres secara fisik. Psikis. Nah, gimana sih Pak cara pencegahannya? Nah, Bapak tuh bisa mulai dari berhenti merokok dulu, dikurangi dulu merokoknya Pak. Jadi biar apa ya? Biar berkurang lah tuh Pak, merokok terus. Ya, terus kemudian kontrol tekanan darah. Jadi Bapak bisa ikut. Biasanya ada juga posyandu kan Pak di sini. Nah, Bapak bisa ikut gitu pemeriksaan fisiknya sebulan sekali biasanya. Kemudian Bapak juga bisa nih olahraga ringan. Paling tidak Bapak itu bisa jalan-jalan pagi selama 30 menit. Terus kemudian makan makanan yang menyehatkan, dikurangin goreng-gorengannya. Terus kemudian ya ini tadi mengurangi goreng-gorengan, makanan cepat saji itu dikurangi Pak. Kalau untuk minum kopi gitu. Aduh, jangan dulu Pak. Kalau minum kopi itu juga bisa salah satu penyebab dari ini ya Pak, serangan jantung. Jadi bisa dikurangi dulu kopinya. Kemudian makanan tinggi garam itu juga bisa menyebabkan serangan jantung. Gitu Pak. Sudah? Dan saya apa ada yang mau ditanyakan Pak? Tidak ada. Sudah cukup. Baik, kalau gitu saya yang bertanya ya Pak. Tadi tanda dan gejalanya itu seperti apa? Ya, Serangan jantung. nyeri dada seperti ditusuk-tusuk sama apa itu sesak napas. Ya, betul. Lalu kemudian bagaimana cara pencegahannya Pak? Kurangin rokok sama hindari makanan yang tinggi garam. Ya, betul sekali. Kemudian untuk keluarga juga bisa membantu Pak Salim dalam proses penyembuhannya. Seperti misalnya ibu dan adik juga bisa membantu Pak Salim ketika pagi mungkin Bapak males banget untuk olahraga. Jadi ibu dan adik bisa mengajak Bapak Salim untuk jalan-jalan keluar gitu, jalan kaki, 30 menit. Kemudian setelah itu ibu dan juga adik bisa mengontrol jadwal minum obat Pak Salim. Jadi usahakan Pak Salim itu minum obat secara teratur dan juga tepat waktu. Dari saya cukup, mungkin dari ibu dan adik untuk Pak Salim ada pertanyaan kembali. Cukup. Kalau begitu saya pamit deh. Terima kasih ya, mengedukasi.